haula yatamadhabna bimadhhabi al-Basriyin. Wa ala ra'sihim man huwa al-Imam Sibawayh. Wa amma al-Kufah wa ala ra'sihim al-Kisa'i. Hunaka madhhabani masyhurani jiddan fil 'alam al-islami. Walidzalika nadharan ila qawli al-musannif fal-ismu yu'rafu bil khubri. Fahina idzan al-musannif Abdullah As-Sanhaji yakni yatamadhhab bimadhhabil Kufah. Ala kulli hal, lianna hadha rubbama hunaka wujida al-farq baina hadain al-madhhabain qalil faqat, bainahuma qalil faqat. Naam, hadha huwa al-farq. Wa thumma athani tanwin. Tanwin min haythu al-lugha, at-tanwin التنوين من حيث اللغة بمعنى التصويت. تصويت يعني صوت. ولذلك قيل هذا لغتان واصطلاحا. مثلا قيل nawwana at-tayru ay sawwata at-tayru, nawwana at-tayru sawwata at-tayru. Hadha min haythu al-lugha. Amma min haythu al-istilah, min haythu al-istilah nunun sakinatun fi akhiril ismi tufariquhu khatan. Lihat tauhid ada tawil. Min haythu al-istilah alladhi 'arrafaha al-ulama anna tanwin bima'na nunun sakinah, nun sakinah. Qulu kunna mathalan mathalan hadha masjidun, tanwin, hadha tanwinun, masjidun, hunaka nunun sakinah fi akhiril ismi. Na'am, hadha akhiril ismi. Tufariqu khattan, walakin anti ma wajadtin nun hunaka. Tufariqu khattan, tidak ditulis nunnya itu. Li ghairi ta'adriban zaidan, la adriban zaidan. Naam, walidzalika hunaka tanwin nunun sakinah fi akhiril ismi tufariqu khattan. Jadi enggak ditulis, suaranya aja yang ada. Lighairi taukidin, fungsinya bukan untuk taukid. Hadha huwa min haythu al-istilah alladhi 'arrafahu al-ulama. Naam, wa idza wujida hunaka tanwinun imma an yakuna marfu'an mithlu hadha wa imma an yakuna makhfudan mithlu hadha aw mansuban hakadha, fa hina idzin anti tu'ayyinina annahu minal ismi, yani idza wajadti mithla hadha fataquli hina idzin hadha huwa ismun. Limadha? Li'annana ma wajadna at-tanwina fil fi'li min al-af'ali ats-tsalatsa, ma wajadna. Na'am. Amma fi qouli subhanahu wa ta'ala la nasfa'a bin nasiyah, la nasfa hunaka bin nasiyah, la nasfa hunaka anti mungkin wajati at-tanwin. Wajati tanwin la nasfa bin nasiyah. Al-waqaf huna, al-waqaf nahnu an-naqifa huna hada jaiz. Al-alaq 15. Hada jaiz. Jadi kalau kita wakaf di sini secara ilmu tajwid dan nafas sudah tidak kuat itu bisa. Tapi nanti harus diulang lagi. La nasfa'a itu misalkan dari awal enggak ngambil nafas gitu, panjang.
La nasfa'a. Lah di sini ini kok ada tanwin? Pertanyaannya. Tanwin apa ini? Apakah berarti ini itu adalah isim? Hal ada ismun dari lafaz safa'a. Ada min safa'a. Safa'a yasfa'u, menggelamkan artinya. La nasfa'u bil isim. Apakah ini isim? Hal ada isman? Pasti dikatakan tidak. Walakin limadha wujida tanwin. Kalau memang dikatakan itu adalah fi'il, apa tandanya? Di sini ada lam taukid. Lam taukid. Kenapa kok ada tanwin? Bukankah tanwin sebagaimana kita tahu, falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini. Ai idza wajadna hunaka kalimatan wa fiha tanwin fasammi tilkal kalimah isman. Fala nusammiha bi ismin ghayra ismin fa innahu ismun. Walakin wajadna hunaka fil Qur'anil Karim anna hunaka fi'lun walakin ma'at tanwin. Ayo gimana ini? Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya al-haqiqah fi hadhil mas'alah tidak masuk di sini sebenarnya. Kenapa? Karena pada aslinya secara bahasa ya, jadi kita lihat asli lafaz ini secara bahasa adalah seperti ini. Aslinya itu la nasfa'an. La nasfa'an. Ini disebutnya dengan nun taukid, dan taukid itu ada dua, nun taukid tsaqilah dan nun taukid khafifah. Ini dia nun taukid khafifah. La nasfa'an, benar-benar kami akan menenggelamkannya. Lamnya di sini juga makna taukid. Jadi di sini Allah benar-benar bersumpah akan menenggelamkan ubun-ubunnya itu. Ini cerita tentang siapa ini? Musuh Islam jelasnya, musuh orang yang menentang Rasulullah. Apakah itu Abu Lahab, Abu Jahal, atau Walid bin Mughirah. Jadi di sini la nasfa'an, benar-benar kami akan menenggelamkannya, akan kami hancurkan, akan kami celupkan di dalam. Nah, tapi memang sejak awal Rasulullah memerintah menuliskan ayat ini memang seperti ini, enggak pakai nun. Dan sahabat tahu persis seperti apa cara menulisnya gitu. Pasti menulis seperti inilah. Kemudian dilihat ini kok bisa tiba-tiba begini. Katanya itu adalah fi'il, tapi ada tanwinnya. Oh, ternyata itu bukan tanwin. Itu bukan tanwin. Itu aslinya adalah nun seperti ini. Hanya saja karena permasalahan bisa diwakafkan ketika misalkan nafas tidak sampai, nun ini diganti dengan tanwin. Karena itu at-tanwin alladhi wujida fi qoulihi subhanahu wa ta'ala la nasfa'a laisa at-tanwin alladhi bahathna al-yawm. Hunaka farq bainahuma. Hunaka nun taukid khafifah fil asal wa huna tanwin min haitsu min al asal. Jadi kalau di sini kita seperti masjid itu memang sejak awal tanwin. Kalau di sini bukan, awalnya nun taukid, cuman karena nun taukid juga bersuara tanwin, akhirnya kemudian menggunakan seperti ini. Hadza huwa min haitsu al-lughah. Jadi secara bahasanya memang seperti itu. Dan yang dikehendaki oleh Allah ya memang seperti ini. La nasfa'an pakai tanwin, bukan pakai ini. Walaupun asalnya harus seperti ini. Karena itu ditulis oleh sahabat sedemikian dan direstui oleh Rasulullah SAW. Nah, fahimtuna hadhi? Aywa, nah, hada huwa at-tanwin. Yani min haitsul lughah bi ma'na at-taswir. Mathalan hunaka tayr atau at-tuyur. Nawwana at-tayru, burung itu bernyanyi. Nawwana at-tayru, burung itu bertanwin, bersuara. Nah, tayr. Fahimtuna? Katabtuna? Baik. Wa thumma wal an dukhulul alifi wal lam. Hunaka kalimah
walakin dakhala 'alaiha al-alif wal lam yakni bimakna al. Mithlu hadha. Mathalan al-masjidu wa thumma al-hikmah, al-himmah aydan, al-bait, al-Quran, al-ka'su, al-kursiyu. Al-muhim idza wujidat hunaka kalimatun wa salahat an tadkhula ilaiha fasammi hina idin tilkal kalimata isman. Jadi isim idza wajadtunna hunaka kalimah wa salaha an yadkhula ilaihi alam fa hina idin huwa ismun. Nah, isim. Nah, fahimtuna? Walakin hadha laysa bil ismi mithlu hadha. Hunaka wa ma anta bil hukmil turda hukumatuhu. Kamu bukanlah orang yang keputusannya bisa diterima. Wa ma anta bil hukmil turda hukumatuhu. Al turda ini dari radhiya yarda. Cuman karena dia dimabnikan majhul menjadi yurda. Radhiya yarda itu fi'il apa isim? Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, ya kan? Allah yarda dan sebagainya. Itu fi'il. Tapi di sini wa ma anta bil hukmi al-turda hakam ya. Bukanlah kamu seseorang, bukan hukum. Wa ma anta bil hakamil turda hukum. Al-turda ini tidak lain adalah ini sendiri. Radhiyallahu ini. Hal al-turda ismun lidukhuli al ilaihi. Ayo, katanya sudah belajar nahwu ini. Nah, kif? Hal al-turda hada ismun am fi'lun? Ismun liwujudi am fi'lun li'annahu radhiya yarda ridan mardan fa huwa radin wa dhaka mardiyun. La, hada fi'l. Ada hakikatnya. Jadi dari awal ya memang fi'il seperti itu. Lah, terus alnya itu apa? Al itu apa? Perlu diketahui. Ini malah babnya nanti lebih jauh dalam bab mausul. Nah, isim mausul. Pernah dengar isim mausul ya? Alladzi, allati. Lah, ini sebenarnya alladzi. Alladzi itu. Sudah selesai. Intahatil masalah. Nah, wa ma anta bil hakamil turda hukuma. Engkau bukanlah hakam. Hakam itu orang yang bijaksana. Makanya Abu Jahal itu julukannya siapa? Abul Hakam. Alladzi turda. Jadi kalau kita bahasa lengkapnya gitu, kalau misalkan dipakai alladzi, wa ma anta bil hakami alladzi turda hukumatuhu. Hukumatuhu naibul fa'il dari turda. Nah, jadi al yang ada hadza huwa hadhihi hiya alladhi yakni min al asma'il mausulah. Tayyib, hadha huwa dukhulu al alif wal lam. Walidhalika idza wajadti mathalan hunaka kalimah wa dakhalat ilaiha al fasammihina idzin al isim. Nah, walakin hunaka mas'alah limadha qala al-musannif dukhulul alif wal lam. Al-alif wal lam ma anna al-murad hunaka al. Qabla an ta'rif hadha fil qa'idah al-arabiyyah idza wujida harfun wahidun nusammi bismihi. Kalau ada satu huruf kita namakan dengan namanya. Misalkan ini bi Zaidin. Ba yang ada ini tidak dibilang bi, tidak, tapi ba. Soalnya satu huruf. Berarti kita menyebutnya dengan namanya. Makanya seperti huruf hija alif, ba, ta, sa, bukan abata. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kok sampai akhirnya. Kenapa? Karena satu huruf. Kalau di sana wujida hunaka harfani wa ziyadah, mathalan hunaka min
Ya kan? Memang sejak awal begini, maka dibilangnya apa? Mim nun apa min langsung? Maka orang Arab mengatakan kalau dua huruf dan lebih kita menamakannya dengan musammanya. Kalau satu disebutkan dengan isimnya, kalau dua ke atas disebut dengan musammanya. Nah, musammanya ini apa? Ya sudah, mim dengan nun ada harakatnya seperti ini berarti min. Misalkan juga ini. Ini kalau secara isimnya ha dan lam memang, tapi musammanya hal langsung dua-duanya. Termasuk juga misalkan kaifa, ila, an, ruba dan yang lainnya. Seperti itu. Makanya kalau ada satu disebutkan dengan namanya, kalau ada dua ataupun lebih dengan musammanya. Musamma itu artinya yang diberi nama. Ini diberi nama apa? Ya sudah, hal. Ini diberi nama apa? Min. Kalau ini namanya apa? Oh, ini ba ini. Bukan bi karena satu huruf. Seperti itu. Nah, masalahnya kenapa Al-Imam Abdullah As-Sunhaji ini mengatakan al-alif wal lam, padahal yang dimaksud memang al ini. Bukannya al ini sudah dua huruf. Ya kan? Sehingga disebutkan dengan musammanya al. Kenapa? Liwujudul khilaf bainal ulama. Karena ada perbedaan antara ulama. Kama qad araftunna wujudu al idza dakhalat ila ismin min al-asma' sara dzalika al-ismu mu'arrafan. Mathalan, qaulukunna masjidun. Masjidun hada ismun fihi nakirah, yani ismun munakkarun, isim nakirah. Idza qila masjidun, hal hada yu'ayyin al-masjidul khassah? La. Jadi tidak tertentu pada masjid yang khusus. Jadi masjidun ya sudah masjid mana saja. Bisa yang ini, bisa yang itu. Ibham. Itu ibham yang di dalam pembahasan isim kemarin. Nah, sementara kalau sudah ada alnya, al-masjidu berarti apa? Ya masjid itu yang kita bicarakan masjid apa? Ufidzalikal masjid, yaitu masjid itu, entah itu masjid Mujahidin, masjid Al-Hikmah dan yang lainnya. Kalau ada alnya menjadi ma'rifat. Lah, ulama berbeda pendapatnya itu. Yang memakrifatkan mana? Alifnya apa lamnya? Atau dua-duanya? Datanglah ulama yang mengatakan yang memarifatkan la itu adalah alifnya saja, sementara lam itu adalah tambahan, agar tidak sama dengan apa? Hamzah istifham. Azaidun qa'imun, kalau tidak dikasih al berarti tambahan. Berarti nanti akhirnya masjidun, apakah masjid? Takutnya ada orang yang melihat maknanya sedemikian. Makanya ditambahin lam, berarti lam adalah tambahan. Yang pertama, yang kemudian kedua, ada ulama lain mengatakan, oh enggak, itu lamnya yang asli. Lamnya yang asli, akan tapi alifnya yang tambahan. Kenapa terus dikasih tambahan? Iya, biar tidak sama dengan misalkan li masjidin, punya masjid, li zaidin, punya zaid, biar nggak sama dengan itu. Makanya ditambah alif, sehingga jadilah dia al. Ada lagi ulama yang berikutnya mengatakan, oh nggak bisa, dua-duanya yang mengarifatkan itu. Gitu ya, karena ada perbedaan, dan ini cukup kuat perbedaannya antara Sibawayh, Mubarrid dengan siapa lagi, banyak perbedaannya itu, sehingga akhirnya beliau lebih selamat, sudah jangan langsung katakan wadukhulu al. Berarti kalau langsung mengatakan dukhulu al, berarti beliau mengikuti pendapat yang langsung dua-duanya sebagai makrifat. Padahal beliau agar tidak dikatakan seorang yang fanatik gitu kan, menghindari itu dari perpecahan ulama, makanya beliau memilih wadkhulul alif wal lam, kemasukan alif dan lam. Kenapa ya? Karena ada khilaf antara ulama itu. Nah, cuman yang jelas ya ini tadi al-masjid. Baik. Sampai di sini paham? Paham betul kan? Baik. Nah. Wa huruful khafdi, yang berikutnya adalah dukhulul khafdi. Dukhulul khafdi. Dukhulu hurufil khafdi. Kalau tadi itu perbedaannya falismu yu'rafu bil khafdi. Al-muhim hunaka idza wujida atharul khafd imma an yakuna bisababi tabi'iyyah aw bisababi dukhulil jar aw bisababi idhafah la nanzuru ila dhalika jami'an bighaddi an-nazari ila dhalika jami'an. Al-muhim hunaka wujudul khafd, wujudul jar. Wal'an dukhulu hurufil khafdi, yakni idza dakhala ila
kalimatin minal kalimat huruful jarri atau huruful khafdi fahina idzin tilkal kalimah ismun minal asma'i. Mithlu hadha marartu bi Zaidin, aidan marartu bil masjidi atau bi masjidin, marartu bi baitin, wa ghairu dzalika minal amthilah katsir. Nah, huruful khafdi wa hiya ma tahina idzin huruful khafdi wa hiya min bimakna ibtida'ul ghayah, bimakna ta'liliyah, bimakna tab'idiyah. Nah, ala kulli hal. Wa ila aidan. Ila bimakna intihaul ghayah. Nah, wa an bimakna al-mujawazah. Mathalan ramaitu sahma anil qaus yakni an hadza bimakna al-mujawazah, melewati. Bimana aidan kalau di Indonesia kan sama dari dengan dari. Padahal dari di sini dengan dari di sini berbeda. Nah, wa aidan ala hadil istilah wa rubba wal ba rubba hadza bimakna katsir atau bimakna kathrah. Mathalan rubba rajulin karimin laqitu. Rubba rajulin karimin laqitu. Berapa sedikit orang yang mulia yang saya temui. Rubba rajulin karimin laqitu. Atau bimakna kathrah, justru bermakna kasir. Apa katanya? Rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Berapa banyak wanita yang menggunakan baju di dunia tapi telanjang di akhirat. Limadha? Lianna al-hijab allawati yasta'milnahu ghairu mutawaffirin syurutil hijab. Nah, rubba wal ba aidan baqaulikunna mathalan bi Zaidin au bismillahirrahmanirrahim wal kaf mathalan Zaidun kal badri, hada bimakna tashbih. Zaidun kal badri. Wal lam al-lam hada huwa al-lam. Mathalan li Zaidin li Amrin hada al-kitab li Bakrin wa ghairu dhalika min al-amthila katsir kama qad araftunna hadha. Nah, al-muhim idza dakhala hadhihi al-ahruf ila kalimatin fatilkal kalimatu ismun. Nah, lianna hadhihi min al-kalam. Wa thumma huruful qasam. Huruful qasam yakni mungkin huwa an yaksima billah subhanahu wa ta'ala wallahi billahi wa rabbil ka'bati idza dakhala ila kalimatin al-kalimat fatilkal kalimatu ismun. Nah, wa hiya al-waw wallahi mathalan al-ba billahi wa ta tallahi. Nah, hal fahimtunna hadhihi jami'an? Baik. Wa idza fahimtunna hadhihi wa ana mungkin an ulakhis ma bayantu anifan, perlu saya simpulkan. Nah, hadana alamatul ismi, alamat yakni kathir, alamatul ismi hada faqat ala thalatha ya ukhta. Awwaliya, akhiriya, ma'nawiya. Hada at-talkhis mimma sabaqa ma'akunna ma'aziyada qalilan. Jadi alamat atau tanda isim itu sebenarnya ada tiga. Ada tiga, yang pertama di awal, yang kedua di akhir, dan yang ketiga secara maknawi. Di tengah ada nggak tandanya? Nggak ada. Awal, akhir, dan secara maknawi saja. Nadharan ila al-awwaliyah, yakni alamatul ismi fil awwal madha huwa? Awalan dukhulul jar atau al-khafid, kemasukan huruf jar atau huruf khafat. Tadi itu min ila an alaf rubba kafan huruful qasam wa huruful khafid. Kemasukan huruf jar. Al-mithal, contohnya, kasih contoh saja. Dhahabtu minal baiti ilal masjidi.
huna wa huna. Nah, dukhulul jar au al khafid, maksudnya itu huruf khafat. Jar ada alifnya itu huruf jar. Nah, wa thumma dukhulu al, masalan al masjidu, al baitu, ila ghairi dzalika min al amsiyah. Nah, jadi kemasukan al, langsung kita bilang al karena biar tidak panjang. Wa thumma, nah ini yang tambahan, dukhulu adatin nida. Masalan ya Zaid. Jadi kita untuk menentukan isim, yang pertama kemasukan huruf jar, kemasukan al. Jelas ya? Nah ini yang selanjutnya adalah kemasukan adatun nida. Adatun nida itu kalimat yang digunakan untuk memanggil seseorang. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina dan sebagainya. Kemudian ya ayyuhal kafirun. Kemudian ya, dan yang lainnya. Yang penting ada tunida. Ada tunida itu ada ayyuha, ayatuha, ada ya, ada hamzah. Misalkan azaidu, ta'al, azaidu, itu juga masuk. Ketika kemasukan itu semua itu setelahnya mesti sudah isim. Sudah pasti isim, sudah secara pasti. Ya Zaidu. Hakana. Soalnya kalau misalkan gitu, oke, kita hanya berpatokan pada yang barusan dibahas. Oke. Ya Zaidu masuk di mana coba dalam jumlah? Masuk di mana? Kemasukan huruf khafat? Khafat ada? Al ada? Nah, enggak ada kan? Makanya di antara ini kita kalau melihat selain makna, kalau sudah tahu maknanya isim ya sudah kata benda itu sudah mudah. Nah ini misalkan nggak tahu maknanya, kemasukan ini dan maknanya, yaitu adatun nida. Nah, terus yang akhirnya cuma ada dua. Yang pertama adalah kaunuhu khafdan au jaran. Dia menjadi khafat. Terserah khafatnya itu karena apa? Apakah karena kemasukan huruf jar atau karena tabi'iyah atau karena itu terserah. Pokoknya dia khafat atau jar. Berarti isim. Dan yang selanjutnya adalah kaunuhu tanwina. Dia itu tanwin. Kaunuhu tanwina. Ya, sementara tanwin itu ada di akhir kalimat ya, masjidun. Kemudian khafat juga masjidi, bil masjidi atau fi masjidin. Nah, sementara yang maknawiyah itu secara maknawi. Nah, maknawi ini ada di dalam ini musnad ilaihi. Ada dalam musnad ilaih. Nah, atau isnad ilaih. Apa saja kalau di dalam maknawiyah? Pertama, kalau di dalam jumlah ismiyah itu adalah al-mubtada. Sementara kalau dalam jumlah fi'liyah itu adalah al-fa'il. Sudah cuma ada dua saja. Mubtada itu sudah mesti harus isim. Misalkan Zaidun qa'imun, Fatimatu qari'atun lil Qur'an. Atau misalkan Fatimatu taqra'ul Qur'an. Itu taqra'ul Qur'an kan khabar itu kan. Tapi mubtada'nya harus isim. Jadi mubtada semuanya itu adalah isim. Nah, thumma al-fa'il. Ja'a Zaidun. Ya Zaidun ya harus fa'il. Misalkan juga qala Amr berkata, dan yang lainnya
Al-muhim fa'il huwa ismun. Nah, hadha huwa alamatul ismi ala thalatha faqat. Nah, dukhulul khafdi hunaka aidan dakhilun tahta hadhihi yakni dukhulu hurufil qasam lianna huruful qasam min al-khafdi aidan wallahi tallahi billahi kada. Walidzalika fi qawli marartu bi zaidin wajadtunna kam alamat min alamatil ismi. Ada berapa tanda isim dalam marartu bi zaidin? Ada berapa? Satu, kita lihat dari awal. Apa satu? Dukhulul jar, kemasukan jar. Cuma yang kedua kaunuhu khafdan. Nih. Terus kemudian yang ketiga fa'il, nggak ada fa'il di sini. Maror itu saya yang melewati sini fa'il. Apa tanwin ini? Jadi ada tiga. Fi mithalin wahidin hunaka yujad thalathu alamat. Dukhulu harfil jarri, kaunuhu makhfudan, wa at-tanwin. Tayyib. Hadha huwa al-bahath wal kalam an alamatil ismi. Hal hunaka as'ilah amma yata'allaqu bihadhihi al-alamat? Terus. Dalam lafaz kosong itu ada syaratnya enggak? Buat disebutkan. Kayak misalnya wal wawu wal fajr. Wallahi wal fajr dengan isim boleh itu. Iya, memang harus dengan isim. Kalau misalnya wal juga harus didahului oleh fiil kosam enggak? Enggak harus. Uqsimu billah wallahi, enggak harus karena wawunya sendiri sudah ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan bagi kita di dalam Al-Qur'an di ayat pertama dalam surat-surat tertentu di antaranya wattini. Jadi tidak menyebutkan ada lafaz dulu sebelum wawu qasam itu. Jadi langsung wallahi atau wattini. Tapi di situ kenapa boleh bersumpah dengan nama buah, matahari, masa? Karena memang Allah sendiri. Sementara kalau kita ketika kita ingin bersumpah maka harus dengan nama Allah atau yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti warabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah ini. Tapi enggak boleh, ini hanya khusus itu saja, warabbil Ka'bah. Kalau yang lain misalkan warabbil khinzir misalnya, demi Tuhannya babi. Betul, Allah yang menciptakan babi, tapi tidak boleh. Jadi bersumpah dengan cara itu tidak boleh. Memang betul, saya menciptakan babi siapa? Ayo. Iya. Tapi nggak boleh kita bersumpah dengan cara seperti itu. Begitu ya, jadi nggak harus diawali dengan fi'il. Baik, ada yang lain mungkin? Hada kullukunna hadirah, hadir semua. Nah. Boleh minta diterangin lagi tentang yang rubah. Oh, berarti perlu contoh semua itu ya. Nah, pertama min. Nah, dari awal ya, min. Min itu secara pemaknaan itu sangat banyak sebenarnya. Cuman yang masyhur di antara kita adalah ibtidaul ghayah, puncak permulaan segala sesuatu. Misalkan dhahabtu minal baiti ilal madrasati. Baik, kita kasih contoh masing-masing aja ya. Ini sudah semua kan? Kelas? Min. Contohnya dhahabtu
ibtida'ul ghayah. Bisa juga dia bermakna tab'idiyah. Tab'idiyah itu adalah maknanya justru sebagian. Makalah wa minal ulama'i qalu, di antara sebagian ulama ada yang berkata demikian. Jadi di sini bukan dari lagi artinya. Dan di antara sebagian ulama berkata. Jadi dalam pemaknaannya namanya adalah tab'idiyah. Makna tab'id, makna sebagian. Nah, bisa juga min ini bermakna bayaniyah. Cuma ilah. Ilah di sini adalah intihaul ghayah. Lanjutannya yang tadi ilal masjidi. Dhahabtu minal baiti ilal masjidi. Itu adalah intihaul ghayah. Dan ilah ini cukup sedikit maknanya, enggak sebanyak min. Min ilahan. Tuman an. Ramaitu sama adal kausi matalan an. Jadi di sini adalah makna mujawazah. Ramaitu sama adal kausi. Bisa juga bermakna ibtida'ul ghayah juga bisa. Contohnya, kemudian ilahan ala. Ala di sini maknanya adalah untuk isti'alah, menunjukkan hal yang tinggi. Misalkan as-sa'atu alal jidari. Medilakan anak fi, kemudian fi. Nah, fi di sini bermakna lidzarfiyah pada umumnya. Misalkan jalastu fil masjid. Nah, ini adalah fi. Hanya saja bisa jadi dia itu mempunyai makna ta'liliyah. Ta'liliyah itu adalah makna alasan, makna karena. Seperti dalam sebuah hadis, dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin habisatha. Ada seorang wanita masuk ke dalam neraka fi hirratin karena, di sini ain tandanya biasanya kalau karena kucing yang ia kerangkeng. Jadi dia nggak ngasih makan, nggak juga dilepas biar makan sendiri, nggak. Jadi dia kerangkeng. Nah, kalau dalam masalah ini berarti fi-nya adalah karena kalau diartikan di dalam berarti perempuan masuk neraka di dalam kucing, nah nggak masuk akal. Berarti kucingnya besar banget. Hada wa fi min ila an fi rubbah, cuma rubbah. Rubbah ini maknanya itu ada kalanya bisa dua, bisa sedikit sekali atau justru banyak sekali, tergantung konteks siapul kalamnya seperti apa. Misalkan kalau yang bisa dicontohkan adalah bermakna sedikit. Rubba rajulin karimin laqitu. Berapa sedikit orang yang mulia laki tubuh yang aku temui. Jadi sedikit sekali. Rubba rajulin. Bisa juga bermakna banyak sekali dalam sebuah makalah, entah itu hadis atau pokoknya suatu ucapan begini. Rubba kasiyatin. Rubba kasiyatin fi dunya ariyatun fil akhirah. Ariyatun fil rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Berapa banyak wanita yang mengenakan baju di dunia tapi hakikatnya telanjang di akhirat karena bajunya yang digunakan tidak sesuai dengan syariat. Nah, betul kalau sekarang kita lihat
wanita yang kemudian mengenakan pakaian sesuai dengan syariat dan menutup auratnya itu sedikit daripada mereka yang membuka aurat atau menutup dengan sempurna. Kalau dibandingkan jelas lebih banyak mereka. Disebutkan gitu. Banyak pakai baju memang, tapi hakikatnya tidak mengenakan baju. Ini rubah. Penilaan ala fi rubah. Kemudian alba'u. Alba. Alba ini bisa bermakna al-isti'anah. Al-isti'anah itu menunjukkan bantuan. Contoh, katabtu bil qalami. Saya menulis dengan pensil. Tulisan itu terjadi karena ada bantuan pensil. Makanya baknya itu menggunakan bermakna isti'anah. Tapi bisa juga bak ini bermakna apa istilahnya ba'diyah, ditafsir. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu bi ru'usikum. Laba yang ada dalam wamsahu bi ru'usikum, ulama berbeda pendapat, ya kan? Ada yang mengatakan baknya itu taqyidiyah, dan itu yang diambil oleh mazhab Syafi'i dan yang sependapat dengan beliau. Karena yang kemudian ketika mengusap kepala itu hanya sebagiannya saja di sini, terserah pokoknya sebagian. Bahkan dalam mazhab Syafi'i menyatakan 3 helai rambut juga boleh, katanya kayak gitu. Wamsahu bi ru'usikum. Jadi sebagian saja. Namun ulama yang lain diantaranya yang diwakili oleh mazhab Malik, ya mazhab Malik, baknya itu bukan untuk takyid. Apa? Bak ziyadah, bak tambahan, huruf tambahan. Huruf tambahan. Sehingga apa? Kalau memang tambahannya berarti wamsahu ru'usakum, seakan mengatakan begitu. Makanya dalam mazhab Maliki ketika mengusap rambut semuanya harus diusap rambutnya itu. Seperti ini sunahnya begitu ya. Nah, jadi memang seperti itu ya masalah furu'iyah. Terserah nanti mau mengambil yang mana. Ala kulli hal semuanya pendapat yang mu'tabar, yang bisa diikuti. Hanya saja yaitu tadi melihat dari sisi bahasa Arab. Jadi untuk menyimpulkan satu hukum saja, di antaranya bisa jadi karena satu huruf saja bisa terjadi perbedaan yang luar biasa. Ya, makanya di Quran itu sangat luar biasa. Ketika orang mengetahui bahasa Arab, Al-Quran itu dia akan istilahnya apa ya? Benar-benar mengagumi. Beda kalau orang hanya bisa baca. Bukan kita meremehkan orang yang bisa baca ya. Dia bisa baca, bagus bacanya, bahkan hafal Quran. Cuman bahasa Arabnya nggak tahu sama sekali. Ya sudah, dia ya di situ saja, tapi dia tidak akan menemui kehebatan, keutamaan, bagaimana keluar biasaan. Sisi mukjizatnya dia benar-benar merasakan. Begitu. Ketika dia memahami bahasa Arab. Dan khusus yang berkaitan dengan Al-Quran, termasuk juga hadis, itu ada ilmu sendiri. Ada namanya ulumul Quran. Di sini dia belajar ya, ulumul Quran. Jadi itu dibahas semua tentang Al-Quran. Untuk melengkapi ulumul Quran ada lagi, yaitu apa? Al-Balaghah, ditambah dengan badik dan juga bayan. Tahu itu, wah itu sudah benar-benar akan di hatinya Islam itu benar-benar akan menancap. Nah, ala kulli hal seperti itu ya. Itu ba min ila an ala fil ba. Kemudian al-kaf. Kaf itu menunjukkan makna tasbih. Makna tasbih. Al-kaf. Misalkan Zaidun kal badri. Zaid itu layaknya bulan purnama. Li jamalihi, karena dia cakap, dia ganteng, dan yang lainnya. Cuman ini kal badri, nikahnya tasbih.
Bisa jadi kaf itu sebagai tambahan. Hanya saja ulama selain ulama di luar yang ahli ini itu tidak melihatnya sebagai tambahan. Contoh ya, dalam ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Di sini ada kaf, ada mithli. Kaf artinya adalah seperti, mithli adanya artinya seperti. Kalau dipaksakan bahwa kafnya adalah bermakna tasbih, berarti artinya begini: tidak ada yang sama dengannya sesuatu pun. Berarti yang sama berarti kesimpulannya ada sesuatu yang sama dengan Allah. Makanya menurut ulama mufassirin, ini kafnya itu bukan tasbih, akan tetapi adalah ziyadah, tambahan. Tambahan dalam artian bukan berarti kalau berarti di Al-Quran ada tambahan, bukan begitu. Tapi lebih tepatnya disebut dengan huruf wasilah. Huruf wasilah itu adalah huruf penyambung saja, huruf penyambung. Karena di Al-Quran semua huruf dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua huruf ada artinya. Semua huruf. Tidak ada di sana sama sekali tambahan. Kalaupun istilahnya tambahan, sebenarnya itu bukan tambahan, tapi adalah wasilah, adalah huruf al-wasilah. Nah, laisa kamitslihi syai'un, sehingga artinya tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa, semirip dengannya sesuatu pun, tidak ada. Nah, makanya di sini kafnya bisa jadi dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan ziyadah atau huruf zaidah. Kalau dalam ilmu mufassirin disebutnya dengan huruf wasilah. Nah, begitu ya, itu adalah kaf. Thumma, kemudian ba, al-ba. Nah, sudah Pak ya? Kemudian sekarang lam. Al-lam. Lam juga sama ya, dia adalah bagian dari huruf khafat, sehingga kalau masuk pada kalimat maka kalimat itu harus menggunakan kasrah dan dipastikan itu adalah isim. Al-lam, misalkan al-kitabu li Zaidin. Ini adalah litamlik. Lamnya itu litamlik untuk kepemilikan. Beda di sana ada juga ya makna, tapi di sana syibhut tamlik. Hanya syibhut tamlik saja, menyerupai kepemilikan. Contoh, al-babu li masjidin. Pintu itu punyanya masjid. Benarkah masjid itu mempunyai? Benar? Tidak. Yang benar itu orang. Misalkan juga pelana itu punyanya kuda. Apa bahasa Arabnya, lupa saya itu. Pelana itu untuk kuda, punyanya kuda. Tapi apakah benar kuda itu mempunyai pelana? Tidak, wong kudanya saja milik kita, apalagi pelananya gitu. Sama masjid juga. Makanya ini disebut dengan syibhut tamlik. Kalau Alkitab li Zaidin, kitab itu punya Zaid, ya memang karena Zaid bisa memiliki, dia orang, dia manusia. Sementara kalau masjid adalah benda mati, dia tidak memiliki. Cuman syibhut tamlik menyerupai kepemilikan tamlik. Dan masih banyak yang lainnya. Bisa juga bermakna lam itu bermakna ta'liliyah dan yang lain-lain, banyaklah. Hal ini dibahas dengan tuntas oleh Syekh Al-Jurjani. Syekh Al-Jurjani dalam kitab Al-Awamil Al-Mi'ah. Amil yang ada 100. Ada amil yang 100 bahasa. Karena amil 100 semuanya. Baik. Dan yang terakhir adalah huruful qasami, huruf qasam. Wahia al-waw, sumpah tadi, al-ba'u dan juga ta. Nah. Wal an arada al-musannif an yatakallama an alamatil fi'l. Ba'da an araftunna alamatil ismi wa sanatakallam al-an an alamatil fi'l. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinah. Di kitabnya ada. Enggak perlu ditulis ya, panjang. Sekarang gini aja.
fi'il. Alamatul fi'li. Pertama, fal fi'lu yu'rafu biqad. Nah, hada huwa qad. Qad laisa qad, amma qad بالطاء قط يعني بمعنى فقط. قط بمعنى فقط. أما قد هذا مثل هذا قد جاء زيد قد يجود البخيل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. Qad ini menjadi tandanya fi'il itu biasanya ada dalam dua kondisi. Kalau tidak masuk pada fi'il madhi, maka berarti dia masuk pada fi'il mudhari. Biasanya kalau masuk pada fi'il madhi itu artinya adalah tahqiq. Tahqiq. Jadi qad ja'a Zaidun, sungguh Zaid itu telah datang. Sungguh Zaid telah datang. Jadi bermakna tahqiq, yang nyata. Dalam Al-Quran apa? Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang yang beriman itu telah beruntung. Secara pemaknaannya maka nanti bermakna sungguh dan memang telah beruntung. Nah, itu kalau masuk pada fi'il madhi. Kalau masuk pada fi'il mudhari seperti qad yajudu al-bakhilu. Qad yajudu al-bakhil. Maka ini tidak dikatakan sungguh lagi, tapi terkadang. Qad terkadang yajudu menjadi dermawan, al-bakhilu orang yang pelit. Orang yang pelit sejak awal ya memang ya pelit gitu aja. Dia bisa jadi dia akan dermawan tapi terkadang. Makanya ini lit taqlil. Lit taqlil. Lit taqrib. Lit taqrib, kalau yang ini adalah lit taqlil. Nah, kok lit tahqiq ya. Lit tahqiq nyata sudah terjadi. Kemudian lit taqlil dan kemudian ada lit taqrib untuk menunjukkan masa yang benar-benar dekat. Contoh qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Dalam iqamah qad qamatis shalah itu secara pengertian sebentar lagi sholat akan ditegakkan. Sebentar lagi sholat akan tegak. Sebentar lagi sholat akan dimulai. Qad qamatis shalah. Makanya tadi tidak paten kalau kemudian masuk ke fi'il madhi artinya tahqiq. Ini buktinya juga fi'il madhi juga. Bahkan bisa jadi fi'il mudhari itu kemasukan qad justru bermakna apa?